Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema kontroversi pegawai negeri boleh poligami dengan narasumber aktivis 212 Novel Bamukmin. Aktivis muda Muhammadiyah Mustafa Nahrawardaya. Aktivis Pusat Studi Agama dan Perdamaian Ahmad Nurholis. Pegiat media sosial Husin Sihab. Pembawa acara kita malam ini Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan kami berdua pada malam hari ini di program Dua Sisi. Program Dua Sisi malam ini kayaknya sudah dinantikan oleh para pemirsa di rumah. Betul. Ya, tapi baik-baik ya, harap-harap mungkin menyaksikan kami kondisinya tetap damai, kondusif gitu ya. Khawatir justru mencuat menjadi semacam kayak pertengkaran gitu. Karena ya, Dua Sisi ini selalu menghadirkan pro dan kontra, tapi disikapi dengan bijak, Vi. Betul. Ngomong-ngomong nih, pro kontra. Udah denger nggak Pergub nomor 2 tahun 2025 yang mengatur di situ bahwa aparatur sipil negara boleh berpoligami. Ya, saya sudah dengar dan menurut saya justru itu bagus, Vi. Hati-hati kawanku. Ya, saya berhati-hati karena memang datanya angka perceraian dan perselingkuhan di kalangan ASN ini cukup tinggi. Cukup tinggi. Jadi kita ini jangan seolah-olah membenarkan yang salah seperti perselingkuhan dan perceraian, tapi justru menyalahkan sesuatu yang memang boleh di dalam Islam, yaitu poligami, Vi. Tapi jangan dulu senang, wahai kawan-kawan ya. Ini memang pergubnya terbit, tapi ternyata kalau kita lihat, berat banget persyaratannya, nggak mudah ini kok. Apalagi ya, kita kan tahu sendiri kalau misalnya kondisi poligami saat ini yang terjadi, itu awal permulaan itu dipengaruhi oleh faktor yang tadi Anda bilang, perselingkuhan. Nah, justru karena itu memang syaratnya ini tidak mudah dan berat, karena di situ harus mampu berlaku adil untuk istri-istri kita. Waduh, istri-istri kita? Saya sih tegas malam ini mengatakan, yang di rumah nonton ya. Saya tidak setuju poligami. Nah, kalau saya setuju, asal syarat dan ketentuan berlaku, Vi. Waduh, pakai syarat dan ketentuan berlaku. Oh, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita mulai diskusi pada malam hari ini di Dua Sisi. Saya ingin menghadirkan juga narasumber ke podium bersama saya, Husin Sihab dan Ahmad Nurholis. Kita persilakan kepada Pak Husin terlebih dahulu untuk bergabung. Pak Nurholis nanti bisa belakangan mungkin. Baik. Apa kabar? Oke. Nih, jagoan saya nih. Nah, saya juga akan menghadirkan jagoan yang pro dan pelaku poligami. Langsung saja kita panggil Bang Novel dan Bang Mustafa. Bang Novel, boleh terlebih dahulu kita berbincang di segmen 1 dan 2 ini. Oke. Kayaknya ini udah siap ya narasumber kita pada malam hari ini. Langsung saja kita akan mulai diskusi kita, dialog kita yang seru pada malam hari ini. Tapi lebih dahulu kita lihat tayangan berikut ini. Isi dari Pergub 2025 itu bukanlah hal yang baru, karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN. Dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan malah sebaliknya,
seakan-akan kami dari pemerintah provinsi mengizinkan untuk poligami. Tolong itu. Memang kita ingin agar perkawinan, perceraian yang dilakukan oleh ASN di DKI Jakarta itu bisa betul-betul terlaporkan, sehingga ini nanti juga untuk kebaikan. Termasuk juga adalah bagaimana kita melindungi keluarga. Jelas, pokok. Ya. Kita sudah mendengar bersama turunan penjelasan dari Pergub 2 2025. Sebelumnya saya ingin coba dulu mendengar nih apa yang akan disampaikan oleh Mas Hussein terkait dengan Pergub yang tadi disampaikan oleh PJ Gubernur Jakarta ya. Jadi ini syaratnya nggaklah mudah loh untuk melakukan poligami di kalangan aparatur sipil negara. Silakan Mas Hussein. Ya, sebetulnya Sudah on. yang namanya poligami itu menurut Islam kan memang boleh. Oke. Tapi ada syaratnya. Bahkan di dalam Al-Quran itu kalau kamu ditulis di sana dijelaskan kalau kamu tidak mampu jangan melakukan hal itu. Jangan melakukan itu. Artinya syaratnya itu sangat berat. Dan kalau kita lihat riwayat surat ayat An-Nisa nomor 3 ayat 3 ini itu turun di Madinah setelah Siti Khadijah meninggal. Ya. Nah, perlu masyarakat tahu untuk hal ini karena Nabi itu tidak pernah mengkhianatin cintanya kepada Siti Khadijah. Nah, orang-orang yang poligami saat ini kan masih ada istrinya. Jadi mereka tidak sah dong berarti secara agama. Mereka ya mungkin ada aturannya kan, sudah dibuat bahwa poligami boleh berdasarkan surat An-Nisa ayat 3. Tapi kalau kita mau ngikutin sunnah nih, yang benar-benar sunnah mau kita ikutin. Nabi dengan cinta pertamanya dengan Siti Khadijah, dia tidak pernah menikah lagi, mengkhianatin cintanya Siti Khadijah selama beliau masih hidup. Baru setelah meninggal, ayat pun turun di Madinah, dan kemudian baru Rasulullah menikah kembali. Dan menikah yang kedua, yang ketiga, dan keempat. 9 ya kabarnya ya. Informasinya begitu, tapi disyaratkan kan akhirnya 4, hanya cukup 4. Tapi filsafat dari filosofinya dari poligami dari yang diambil kan ini ngambilnya dari sunnah Nabi ceritanya. Kalau memang benar itu sunnah Nabi, harusnya jangan menikah dulu, orang masih ada istri yang pertama. Baik, kalau gitu saya ingin ke Bang Novel. Bang Novel, berarti kan kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Husin ini bahwa Nabi ini lebih lama bermonogami, artinya tidak mengkhianati Siti Khadijah sampai Siti Khadijah ini meninggal dunia. Baru kemudian berpoligami. Bang Novel, kan? Yang pertama masih ada nggak nih Bang? Gitu. Tapi mungkin boleh disanggah dulu, silakan Bang. Baik, terima kasih. Kita sepakat bahwa poligami itu boleh sebagai perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya khususiyah sendiri, kekhususan sendiri. Jadi beliau apa yang beliau lakukan, beliau ucapkan, beliau kerjakan, wa ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tindak tanduk perkataan beliau, diamnya beliau itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Di zaman 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah, itu Rasulullah SAW belum menegakkan syariat. Dakwah 13 tahun itu pun secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang memang Rasulullah SAW hijrah ke Madinah setelah menerima perintah sholat, yang dimana perintah sholat itu berbarengan sebelumnya dengan Siti Khadijah wafat. Begitu juga pamannya Abu Thalib wafat, pelindung-pelindung yang menyayangi Rasulullah SAW. Nah, setelah hijrah ke Madinah, baru rentetan syariat Islam, hukum-hukum Islam itu dijalankan. Termasuk salah satunya yaitu poligami. Dan ini perintah Allah. Karena pankihu matobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba.
In hibtum ala takdilu fawahida. Jadi nikahilah wanita di antara kamu, 2 langsung loh. 3, 4. Apabila kamu tidak bisa berbuat adil, fawahida, maka 1. Adil di sini bisa berbagai macam penafsiran. Kalau masalah hati, adil rasanya siapapun sulit untuk menata hati untuk bisa adil. Baik. Akan tetapi adil dalam kondisi fisik, kondisi pembagian waktu, kemudian juga materi, itu bisa diatur. Dan yang pasti adil itu adalah kesepakatan. Karena Rasulullah SAW bisa menjalankan dengan 9 istri-istrinya itu berdasarkan kesepakatan. Nggak mungkin sama semua. Adil itu harus proporsionalitas. Umpama mohon maaf, 1 bininya gemuk, 1 bininya kurus. Dikasih bahan umpama 1 meter. Yang kurus kegedean, yang gemuk kagak cukup. Baik, artinya sesuai porsinya. Sesuai adil sesuai porsinya. Baik. Adil sesuai porsinya, disitulah. Oke. Maka prinsip keadilan ini adalah manusia ini bisa untuk mencapai titik keadilan. Nah, di zaman sekarang ini adil itu tampak nggak, dikedepankan nggak menurut Bang Novel? Tinggal menata hati, tinggal keinginan niatnya berpoligami itu apa. Nah, kalau berdasarkan apa yang tadi 2 host kita sampaikan, berdasarkan perselingkuhan, rasanya sulit untuk berterus terang. Karena poligami ini harus kita berikan pemahaman yang benar kepada anak cucu kita yang perempuan, memberikan tarbiyah agar mereka, mohon maaf, jangan sampai nggak setuju dengan poligami. Hati-hati, hati-hati. Kalau sudah nggak setuju, menolak daripada syarat poligami, ulama sebagian mengatakan itu menentang syariat Islam. Dan menentang syariat Islam, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Hati-hati. Bisa dikatakan menolak syariat poligami haram. Baik. Menolak syariat, tapi kan juga kita harus mengikuti junjungan kita, Rasulullah SAW. Setia mendampingi istri hingga akhir hayatnya. Karena setia Rasulullah SAW itu adalah wahyu yang memang Allah tentukan seperti itu. Silakan, Bang. Nah, kalau memang Rasulullah setia, Rasulullah enggak 2, 3, karena emang perintah Allah, dan itu bukan saja diperintahkan oleh Rasulullah, termasuk di Al-Quran itu untuk secara. Ini tampaknya Bang Hussein sudah megang mic nih. Gimana? Mohon bantah, silakan, Bang. Ini Bang Novel ini cuman pengen menyalurkan nafsunya aja sehingga dia mau nikah. Mohon maaf, nggak ada yang tahu nafsu, Allah yang tahu. Niat nafsu Allah yang tahu. Anda nggak bisa, Anda bukan Tuhan. Nanti kita nggak bisa Anda menjustifikasi orang sesuai nafsu, nggak bisa. Nabi itu sudah mengajarkan ke kita. Itu harus dicontoh. Pertama, kalau istrinya Bang Novel sudah meninggal, makanya saya mengatakan junjungan kita kan. Iya, kan padahal sudah disanjung-sanjung nih Rasulullah, tapi nggak diikutin juga. Mestinya kan diikutin apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah nikah 2, 3, 4, emang lo Rasulullah? Itu Al-Quran. Gini loh, maksud saya gini. Itu Al-Quran bukan kadarnya Rasulullah itu, kualitasnya Rasulullah itu. Ulama tabiin iya, nggak masalah. Tapi sekelas dengan Novel Bakmumin mau setingkat dirinya, kemudian dia mau nikah 2 dan 3, itu kan nggak fair menurut saya. Bukan masalah perintah itu kan harus ada konsekuensinya juga. Itu udah kesepakatan ulama. Harus ada konsekuensinya. Artinya perintah itu harus disesuaikan dengan kadarnya. Kalau seandainya semua orang keadaan nggak bakalan sama. Rasulullah semua itu orang bininya harus tujuannya nggak nikah bisa 2, kalau harus 3, bininya 4 itu kan tujuannya orang untuk dakwah ya. Itu adalah perintah. Sekarang mau ada syariat harus tujuannya dijalankan. dakwah. Kalau kiai, Banur akan berbicara juga. Baik, Anda kembali di Dua Sisi. Tadi seperti di awal saya katakan bahwa saya ini adalah yang setuju dengan poligami. Tapi kan tergantung syarat dan ketentuan. Nah, kita akan sama-sama melihat syarat poligami berdasarkan Pergub nomor 2 tahun 2025 berikut ini. Hadirkan, Ho. Jelas di sini terpampang, Ho. Betul sekali. Nah, kita bisa sama-sama baca ya. Izin beristri lebih dari 1 harus memenuhi persyaratan. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, Vi. Berikutnya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jadi tadi kalau yang dikatakan Bang Husin harus meninggal dunia dulu, enggak.
nggak menjadi syarat di sini ya. Nggak apa-apa, Berikutnya, Mas Hussein. istri Saya tidak dapat. mencatat, saya mencatat kata istri ada berapa banyak di sini. Betul. Coba ya terus. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan. Oke. Artinya tidak bisa melahirkan khalifah dan generasi penerus Islam yang luar biasa. Berikutnya mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis. Nah ini berat nih, harus ada persetujuan dari istri yang Kalau pertama. tidak disetujui berarti nggak bisa kan? Betul. Berikutnya mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak. Jadi kalau yang sampai di akhir udah habis atau nanyain gaji tanggal berapa keluar dan seterusnya, jangan bermimpi lah. Berikutnya ini ada sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak. Kita tadi sudah membahas tuh di segmen sebelumnya. Tidak mengganggu tugas kedinasan dan terakhir memiliki putusan pengadilan mengenai istri beristri lebih dari seorang. Banyak banget nih kata istri ya, tadi kita baca ya teman-teman ya. Istri selalu yang menjadi sorotan begitu. Nah ini adil atau tidak nih? Saya ingin ke Pak Nur, ada tanggapan Pak terkait dengan diskusi kita di segmen sebelumnya mungkin? Ya, saya ingin menanggapi Bang Novel itu. Ada dua ya. Pertama terkait dengan perintah. Jadi poligami itu bukan perintah menurut saya, yaitu pembolehan. Itu pun sebetulnya gini teman-teman. Jadi kalau saya mencermati di ayat tentang poligami itu, fankihum atau balakum masna wa sulasa wa ruba gitu ya. Wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Jadi sebetulnya ini adalah gaya bahasa Quran atau Allah ketika hendak melarangnya sebetulnya. Kan tradisi poligami ini bukan bersumber dari ajaran Islam sebetulnya. Tradisi poligami itu sudah ada sejak jauh sebelum pra-Islam. Yaman Yunani kuno, kemudian Persia, Mesir. Nanti dulu itu soal lain. Ini filosofinya dulu gitu ya. Jadi tradisi poligami itu sudah marak sebelum Islam datang gitu ya. Bahkan dulu orang-orang zaman dulu itu istrinya tidak hanya sampai 10 bahkan ratusan gitu. Nah Allah itu mencermati hal itu. Poligami itu lebih banyak mendatangkan madorot sehingga Allah itu hendak melarangnya. Cuman kalau saat itu langsung dilarang nggak boleh, maka orang akan sulit menerima ajaran Islam. Karena itu bahasanya itu halus gitu ya. Karena itu jangan berhenti yang pada padahal An-Nisa. substansinya adalah larangan sebetulnya. Larangan itu ada poin yang kedua tadi, adil. Nggak ada yang bisa berlaku adil soal ini. Jadi kalau kita membaca soal poligami jangan hanya di An-Nisa ayat 3 tapi juga An-Nisa ayat 129. 129 ya. Ya, bahwa betapapun usaha kalian untuk berlaku adil pada istri atau istri kalian itu tidak akan pernah bisa gitu. Nah oleh karena itu kembali fawahidah, satu itu jauh lebih baik gitu ya. Nah itu sebetulnya. Jadi ini gaya bahasa Quran ketika hendak melakukan larangan gitu. Jadi pesan intinya adalah Allah itu hendak melarangnya. Sebelum ke Bang Novel, saya ingin ke Bang Nara terlebih dahulu. Ya silakan Bang Nara. Ya sebenarnya poligami itu begini. Bukan soal boleh atau tidak. Pertama dia ajaran, saya bantah tadi, nanti ada contoh nanti. Dua, tidak ada larangan. Ini berbeda nih. Tidak ada larangan berpoligami, tapi dia juga sekaligus ajaran. Ini saya ambil satu hadis saja. Ini yang dari Ibnu Majah mengisahkan. Ini dulu waktu orang-orang masuk Islam, orang Jalim masuk Islam, itu ngakunya jujur ke Rasulullah. Misalkan Qais bin Harith ngadep Rasulullah, ya Rasul, saya mau masuk Islam, tapi istriku 8. Letak ajarannya di sini nih. Kawinin yang 4. Ini kan ajaran. Baik. Jangan 8, ambil yang 4. Kenapa istilah 4 itu muncul? Karena kisah 2 ini. Rasulullah membatasi. Itu ajarannya. Kisah kedua, ada Ghaimah bin Salamah, yang orang kedua, sama, tapi istrinya lebih banyak. Ya Rasul, saya mau masuk Islam. Tapi istriku 10. Ceraikan, ambil yang 4. Itu ajarannya. Jadi bukan tanpa alasan, bukan tanpa alibi, bukan tanpa sumbernya. Jadi bukan dilarang ya? Oh bukan, nggak ada larangan poligami. Maka tadi dia bilang, apa emang ente Rasul? Emang ente Nabi mau poligami? Lo enggak. Kita memang bukan Nabi Rasul, tapi Rasul itu tidak melarang, tapi juga mengajarkan juga. Membatasi dari jahiliyah nggak diatur, sekarang diatur. Nah, baik, saya ingin ke Bang Novel. Bang Novel, mungkin dapat ditanggapi tadi kan yang keluar adalah surat An-Nisa ayat 3 yang menyatakan 4, 3, 2, 1. Kalau kita memang tidak bisa berlaku adil kan seperti itu. Tanggapan seperti apa? Atau jangan-jangan ini hanya nafsu aja nih kalau tadi yang dikatakan oleh Bang Husin? Silakan. Jadi nafsu itu yang tahu diri kita dan Allah yang tahu, karena adanya di dalam diri kita bukan di luar. Jadi ada sisi dakwah
kalau kita mau mengedepankan dakwah. Karena poligami ini walaupun bagaimana Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang harus tindak tanduknya, perkataannya, ketetapannya, syariatnya harus kita ikuti. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bang Mustafa itu ya memang seperti itu gitu. Ada syariatnya diatur. Memang banyak penafsiran apalagi mungkin penafsiran liberal itu sudah menentang syariat poligami. Ya boleh katakan memang ajaran sesat orang-orang sepilis itu, sekularisme, pluralisme, liberalisme yang mungkin seperti Bang Nurholis Majid ini. Iya mungkin Ahmad gitu. Nurholis ya. Iya Ahmad Nurholis. Ya maaf ya. Karena saya ingatnya tokohnya itu gitu. Kebenaran sama juga. Ternyata nggak beda juga pemikirannya gitu kan. Karena apa yang disampaikan itu bukan pemikiran dari Islam. Ulama-ulama maupun ulama-ulama salaf maupun kontemporer sampai saat ini nggak pernah ada menentang, kecuali memang liberal. Liberal yang memang pemikiran sesat. Maka pemikiran-pemikiran seperti apa yang disampaikan Ahmad Nurholis ini difatwakan MUI tahun 2005 nomor 7 bahwa liberalisme itu pemikiran bebas tanpa batas yang mengedepankan akal pikiran, mengangkangi nas itu sesat. Nah itu saya melihat seperti itu. Saya melihat seperti ini sangat berbahaya. Oke, Anda mempertanyakan statement dari Pak Nurholis Iya, makanya terlalu menolak banget dengan Pak poligami. Tanggapan Anda? Dengan tafsir apa yang sesuai dengan poinnya kita sudah boleh dikatakan akal pikirannya. Silakan, Pak. Ya, ada dua hal yang mau saya tanggapin ya. Pertama soal liberalisme yang diharamkan oleh MUI. Yang diharamkan itu adalah pemahaman yang dipahami oleh MUI sendiri. Kami yang oleh orang lain disebut sebagai liberal itu tidak sebegitunya, sebebas-bebasnya nggak begitu konsepnya ya. Tetapi adalah bahwa kita itu memiliki saya mengikuti kesepakatan karena umatku nggak akan bersepakat dalam kesesatan. Jadi lebih percaya MUI, saya nggak percaya Anda. Anda siapa? Ya, mau lebih Tuhan, hebat dari ada. MUI? Anda mau lebih hebat dari MUI? Anda udah hafal Quran 30 juz? Bukan faktor itu. Anda hafal hadis ratusan ribu hadis? Enggak. Emang orang MUI itu hafal semua Al-Quran? Ada, rata-rata Ya mereka ada udah kan, berkualitas, tapi sudah tidak semua teruji gitu loh. Iya. Ya. Mereka ini kumpulan dari Kita ormas berikan Islam, dulu, dari Mas. Muhammadiyah, Jadi dari Bang Novel dari ngotot segitunya emang Sebentar, itu Bang Novel. hafal Al-Quran. Ya Baik. makanya kan kita Mau mengikuti. poligami, Saya mengikuti mau MUI poligami, karena MUI nggak mengharamkan poligami. juga nggak hafal Al-Quran. Iya, MUI juga nggak Tadi udah saya bawa ayat. Anda malah nggak pernah bawa ayat. Ya saya bawa ayat karena rujukannya dari ayat. Baik, kita masuk ke ini cerita konteksnya kita lagi ya. di Oke, ayat. kita kembali ke Jadi konteks sebentar, ya, maksudnya. perdebatan ini kita Konteksnya ini tahan kan dulu. Kita masuk ke ASN, konteksnya. ASN, Oke. Lagi ASN aja Ya, mengerti poligami apa paham. enggak? Enggak, maksud saya Berdasarkan gini loh. ASN aja paham. Baik. Kita mesti lebih Itu paham kan lagi. pergub. Kita Tahan dulu, mesti Bang lebih Novel. luas lagi Itu ada daripada pergub ASN. yang disusupin oleh syariat-syariat nih. Ya. Kita ini Pakai orang syaratnya Indonesia. berat-berat semua tadi tuh. Iya. Kita ini orang Indonesia. Kalau dulu Soekarno bilang, lo boleh Hindu tapi jangan bawa tuh tradisi India. Lo boleh. Ini bukan masalah Kristen. tradisi. Ini syariat. Jangan dipotong dulu. Iya, syariat ini. Jangan dipotong dulu. Kita paham itu. Lo bawa Kearifan tradisi lokal, kita paham. Lo Islam boleh sholat ini segala macam, tapi lo jangan bawa tradisi-tradisi Arab itu. Lo kata si Mustafa tadi bilang, ini gue mau masuk Islam Rasulullah, bini gue 10. Gimana? Ya 4 aja, karena di Al-Quran membolehkan yang 4. Gak apa-apa, itu kan tradisi. Tradisinya orang-orang Arab, kawin 10, 9, 8. Ya, tapi Nabi Ibrahim Ya, itu maksud gua, Abdul Anbiya itu poligami. maksud Siti saya Sarah gini dan loh. Siti Hajar. Ente boleh Jadi masuk nggak Islam, bisa ente dikatakan boleh itu tradisi. Memang udah beragama ada. segala macam. Cuman tradisi-tradisi Arab jangan dibawa ke sini. Nggak ada Jangan yang kita bawa ke Indonesia. tradisi. Nah, Ini itu tradisi syariat. mau poligami. Poligami itu apa? Ketentuan. Itu MUI nggak pernah bilang itu mengharamkan, nggak ada menolak. memang, Nggak nggak ada MUI. larangan, Saya memang nggak ada percaya dengan larangan, MUI. Itu memang nggak ada kesepakatan larangan. ulama. Tapi yang Itu namanya jumhur hukum, ulama. Itu tapi jumhur yang namanya ulama. hukum itu diambil dari tradisi. Jangan Boleh sebagian, menurut mazhab Syafi'i bisa itu mengambil daripada salah satunya tradisi bisa. Yang Al-Uf namanya itu hukum tradisi. itu hampir semuanya hukum itu diambil dari tradisi. Ya makanya masih sejalan dengan Islam artinya. Ya saat iya, ini. maksud aneh, itu kan tradisi Arab, Baik, ya kan. baik. Sementara ini di Indonesia, ente mau poligami, Masalah
Masalah poligami enggak itu tradisi mau poligami Arab. enggak apa-apa. Dimanapun bisa ada yang 100, ada ketentuan. ada yang berapa. Enggak, Ya enggak kan? mesti tradisi Oke. Arab. Poligami Ente terjadi di ente bilang poligami manapun itu saja. kemudian Bang terus Novel, Bang tiba-tiba kawin Sekarang gini, sendiri saya- 1, 2, 3, 4 Baik. bininya ditinggal. Ini kayak kita Nggak ada Nggak seperti apa-apa. itu. Fakta kehidupan tuh. Nah, Ya. itu faktanya yang terjadi. Kalau masalah begitu sekarang jangan orang poligami yang satu aja, gembar-gembor kadang-kadang poligami, berantem mulu, kadang-kadang tapi ditinggal. Tapi kalau ternyata dua-duanya ngomong, Jangan anak-anaknya menyalahkan dua-duanya yang ngomong, poligami. pemirsa kita nggak dengar nih. Jangan menyalahkan banyak menyudutkan mudorotnya poligami. Baik, Jangan kemudian- menyalahkan poligami yang banyak satu aja mudorotnya. berantakan. Baik, sebentar. Ini kalau Banyak dua-duanya mudaratnya Iya, banyak kalau yang dua-duanya 2, 3, 4 kecuali di Apa Arab. ujungnya nih? Ente bilang di Arab kayak gitu nggak mudorot tuh mungkin. Tapi kalau di Indonesia mudorot karena ini beda tradisi di bagus. Maksud Indonesia. saya, kita akan lihat juga ini ya. Betul. Pernyataan ya, kutipan dari yang sempat juga kita tangkap di beberapa media yang beredar, pernyataan dari Mendagri. Betul. Nah, jadi Mendagri pun juga menjelaskan bahwa Pergub Jakarta soal ASN boleh poligami itu sebetulnya substansinya untuk mempersulit perceraian. Betul. Jadi jangan juga dikatakan Pergub ini juga langsung menghalalkan yang namanya poligami tadi. Karena memang syarat-syarat yang tadi dibacakan juga berat, Vi. Betul. Nah, sekarang kita ke konteks. Kalau ngebaca tadi syarat-syarat di Pergub nomor 2 tahun 2025, silakan Mas Husen, boleh dibahas dari sisi konteksnya sekarang kita. Iya. Istri tidak mampu. Nah, itu kan sebetulnya kalau saya lihat sebetulnya sulit untuk dilakukan oleh seorang laki-laki untuk poligami. Karena syarat-syaratnya pun satu di ajaran kita sendiri itu harus adil. Siapa yang bisa adil? Punya bini 1, 2, 3, 4 terus dalam menafkahin, dalam apa istilahnya memberikan kebutuhan biologisnya, kemudian menafkahi secara lahir dan batin. batinnya. Siapa yang sanggup? Sementara banyak orang berpoligami itu anak-anaknya terlantar. 1, 2, 3, 4 bini-bininya saling hasad dan hasut. Nggak ada ceritanya terus poligami itu bahagia, tentram. Itu cuman gimmick doang di TikTok. Gimik di media sosial katanya. Tapi kalau Anda melihat Ini dari Bang Novel syarat-syarat dari terkesima dengan poligami, pernyataan itu karena emang nyata di kehidupan Anda melihat seperti itu. Jadi saya bawa anak tuh. Nah, yang dia punya ibu. baik. Nah, artinya ibu tiri. Kalau kita insya Allah sama-sama punya kesepakatan berdasarkan berangkat dari iman dan takwa, insya Allah semuanya akan terselesaikan. Gak semuanya orang punya pemikiran seperti Ya, Anda. makanya kan Ya maka ada Maksud syarat. aneh Yang apa? tadi saya sebutkan itu kan Mudorotnya ASN, itu lebih banyak. digaji oleh negara. Ente punya pengalaman. Berdasarkan itu kan supaya aparat negara, adil, aparatur makmur, negara. sentosa segala macam. Tapi nggak semuanya orang bisa adil, makmur, sentosa gara-gara Kalau poligami. masalah adil makmur sentosa nggak poligami semuanya juga sama. Nggak usah jangan disalahin poligami terus. Oke. Masalah adil hati, memang manusia nggak bisa adil. Sekarang gini, kita punya bapak dan ibu, nggak mungkin kita sama cintanya, nggak mungkin, pasti ada bedanya. Lebih dikit. Kita punya anak 4, 5, pasti ada yang lebih kita cenderung untuk lebih sayang. Begitu juga kita punya kakak, adik, pasti ada yang lebih sayang. Begitupun kita punya paman, pasti ada yang lebih sayang. Begitupun kita punya teman di kampus atau dimanapun, pasti ada yang lebih kita sayang. Jadi konteks Artinya adil di Masalah sini adil perasaan hati ya, ini bukan umum, perasaan. Adil bukan makanya perasaan. ketika adil dihantemin terus disalahkan terus menjadi kambing hitam ini poligami, padahal Kalau nggak adil sama. dong Bang Novel kalau misalnya Anda mengatakan seperti itu. Kenapa? Memang kan manusia untuk hati. Secara itu tidak langsung dia cenderung mau seperti bilang itu. bahwa dia juga benar nggak adil Al-Quran sebetulnya mengatakan awal itu lagi. 3, bisa. 2, 3, 4. Tapi kalau berangkat Belakang daripada Anda memberi begitu kode semuanya tuh. kita Ya. nggak berkeluarga, kita nggak bersaudara. Baik, Bang Nara udah Gitu. kasih kode di belakang, boleh silakan Bang Nara. Jadi tadi Husin mengatakan kalau orang poligami itu biasanya nggak bahagia. Kalau poligami anaknya pada berkelahi, istrinya pada hasad dan seterusnya. Saya ingat sidang pada belasan tahun lalu, waktu itu Egy Sujana sebagai pembela poligami, lalu beberapa pengacara melawan Egy Sujana. Baik. 12 tahun lalu kalau nggak salah, saya hadir juga. Ya. Hakim bertanya, yang kau katakan Gi bahwa poligami itu bahagia berdasarkan penelitian siapa? Egy Sujana menjawab, ini asumsi saya. Lemah ternyata seperti itu. Saya Ya. tanya kepada Husin, kau bilang bahwa poligami itu tidak bahagia berdasarkan penelitian atau asumsi? Jawab pendek aja. Itu sudah banyak. Bukan pendek, asumsi atau penelitian? Loh, itu fakta. Oh, susah Kok itu. penelitian. Berarti asumsi kan? Nggak perlu diteliti lagi, itu banyak beritanya di mana-mana.
Karena media itu, mohon maaf, Tapi banyak juga yang nggak poligami bentar. berantakan. Nggak Pada ada. berzina. Banyak. Kenapa nggak memberikan solusi? Islam memberikan Habib, solusi. Itu masalah pribadi yang Iya. berzina. Nah, Itu masalah juga pribadi. Enggak dong. Poligami masalah Saya pribadi mempelajari agak ungkap pernyataan banyak seperti ini, poligami. mohon maaf. Bukan masalah pribadi itu. Iya, Ya, silakan, jangan Imam. disalahin Ya. yang poligami. Ini saya- yang satu aja. Boleh, Bang Nara, sedikit silakan, aja. silakan. Gimana? Ya. Rata-rata orang berpendapat bukan karena penelitian, tapi karena media massa. Media massa itu tidak akan memunculkan berita yang baik-baik, pasti bad news. Orang yang berpoligami lalu bahagia dunia akhirat, punya banyak aset, itu nggak pernah diberitakan. Jangan beritakan lagi bermasalah. Itu fakta kalau itu. Saya orang media juga. Baik. Jadi susah bagi saya untuk mempercayai orang. Kalau Sekarang saya itu tanya banyak begitu, perceraian. saya Faktor meniru utamanya nanti karena dulu. ada Nanti dulu. orang kedua. Oke. Lakinya pengen lagi kawin lagi sama istrinya nggak boleh. Itu akhirnya cerai. asumsi, itu asumsi. Asumsi. Artinya Saya ini perselingkuhan. pengacara Ada yang perselingkuhan. beracara Kemudian di apa? pengadilan Anaknya agama. akan terlantar gara-gara hal Itu ini. 70% Anak-anak perceraian pasti. karena ekonomi. Berantakan. Ekonomi. Anda cek Sudah banyak artis, contoh-contohnya. Nggak ada. Oh, ya, rujukan artis ini bukan cerai rujukan. gara-gara mau kawin Dari lagi, kapan nggak boleh Anda sama artis istrinya. menjadi rujukan Udah sejak lah. kapan? Artis menjadi rujukan sejak kapan? Bener kan? Anda mau rujukan ke pengadilan agama. Saya kan ngomong fakta di lapangan yang terjadi Kenapa jadi di barometer dalam asli? kehidupan Itu sosial. kalau Ya itu Anda kan mau, bisa jadi Anda ke rujukan pengadilan kita agama, cek. untuk kita menerapkan Bagaimana syariat itu Islam di data sini. timbulnya loh perceraian maksudnya. itu Ini kan bukan tujuannya ente mau perselingkuhan, ekonomi. ente kan tujuannya di sini ini mau menerapkan syariat Islam kan. Ya kan? Sementara kita ini punya tradisi di sini. Kayaknya udah kemana-mana ya, Iya. udah melebar kemana-mana. Diluruskan oleh Anda kalau gitu. Ya, ini kita bahas apa? Baik, Anda kembali di Dua Sisi. Memang, Vi, kalau pembahasan soal poligami ini Itu dia saya bilang. pro dan kontranya begitu kencang. Dua Mudah-mudahan sisinya juga- begitu kencang. Mudah-mudahan juga di rumah suami dan istri baik-baik saja juga nonton ini ya berarti. Baik. Oke, kita akan ganti pemain, Vi, Ganti di pemain nih. segmen ini. Oke. Silakan Bang Nara, Saya juga Bang ingin Novel mengundang boleh juga. ke bangku belakang. Nanti Pak kalau ada yang ingin Nurholis, disampaikan dari silakan bangku belakang, menempati silakan podium Bang. dan Mas Husen bisa mungkin Boleh, berganti silakan. dulu. Boleh tos dulu, Silakan. Bang. Ah, mantap. Silakan. Ini, Bang, silakan, Bang. Oke. Oke. Baik, saya ingin langsung ke Bang Nur. Ya. Bang Nurholis. Oke, Bang Nurholis, ini ketika kita misalnya membicarakan soal pergub dari Jakarta ini, kan salah satu semangatnya adalah untuk menurunkan tingkat perceraian dan perselingkuhan di lingkungan Nah. ASN yang datanya cukup tinggi. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, poligami itu juga bukan solusi atas itu. Banyak orang yang melakukan poligami lalu kemudian pada akhirnya juga bercerai gitu ya. Saya punya beberapa teman yang berpoligami itu. Ada kasusnya gitu ya. Memang gimmicknya kelihatan bahagia gitu ya. Tapi kalau kita lagi ngobrol dari hati ke hati, kata mereka enaknya tuh kalau lagi pas berdua di atas ranjang. Selebihnya adalah nelongso sepanjang zaman. Kata mereka Itu begitu. kata pelakunya langsung gitu. Kata ya? pelakunya gitu. Jadi kelihatannya aja bahagia. Atau Nelongso itu apa? Kenapa? nelongso Apa? itu resah. Ya gelisah. artinya apa? Kenapa bisa Anda gambarkan nggak Ya ada cerita karena itu? ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Apa? Yang dibayangkan bahagia kan gitu. Dari aspek ekonomi salah satunya kan? Ya paling banyak memang karena faktor ekonomi gitu ya. Tapi di luar itu juga begini kan, saya meyakini bahwa tidak ada seorang perempuan pun yang mau dipoligami gitu ya. Nah oleh karena itu kemudian karena mereka yang pada akhirnya mau dipoligami itu kan karena banyak faktor. Di antaranya adalah karena ada ketergantungan ekonomi. Sehingga daripada diceraikan maka dia memilih untuk dipoligami begitu. Tapi dalam hati dia nggak bisa terima sebetulnya. Nah inilah yang kemudian memicu berbagai perselisihan dan juga pertengkaran yang berkepanjangan. Karena itulah syarat itu dikedepankan keadilan, rasa keadilan tadi itu ya. Zat. Iya, tapi saya juga mau menyoroti persyaratan di dalam pergub itu iya, ya. Misalnya pertama soal Istri ya itu ya. Mungkin bisa dimunculkan iya. sekali lagi tuh. Ya boleh tuh. Misalnya soal inilah tidak punya anak 10 tahun ini ya. Iya. Pernikahan itu dalam Islam kan merupakan perjanjian suci, misakon holizo gitu ya. Perjanjian suci itu artinya adalah masing-masing pihak antara suami maupun istri itu harus menjaga ikatan suci tersebut. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Nah, Istri misalnya- tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun Oke. perkawinan. Ya, itu kembali ke tadi misakon holizo itu. Jadi ikatan pernikahan itu berbeda dengan ikatan-ikatan yang lain. Oke. Ikatan dinas misalnya pasti ada masa pensiunnya ya. Oke. Ikatan pernikahan nggak ada gitu. ada, oke. Nah oleh karena itu
Islam menggambarkan pasangan suami istri itu seperti busana atau pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Suaminya. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah antara suami maupun istri itu harus saling menjaga harkat martabat dan nama baik dari pasangannya, dan juga menjadi pelengkap bagi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, oleh karena itu, manakala istri ketika menikah kemudian dalam perjalanan Muncul poin-poin selanjutnya, tersebut itu? poin-poin tersebut itu bagian yang harus diterima. Artinya bukan perceraian, bukan malah Bukan perselingkuhan. alasan mengkhianati lalu kemudian cari istri yang tapi lain. gini, Bang Nurholis, ketika kita melihat tadi poin-poin tadi 10 tahun misalnya nggak punya anak, terus ada cacat fisik dan seterusnya, mungkin laki-lakinya tidak langsung menyatakan aku ingin berpoligami, tapi dia diam-diam terus berselingkuh. Nah, ini kan seolah-olah menjadi solusi. Nah, silakan Bang Nara. Nah, itu pembenaran kalau Pembenaran, supaya nggak selingkuh itu. lalu kemudian Bukan cari solusi, istri pembenaran. lagi. Iya, karena kan kadang-kadang gini, orang seringkali ini merasa pembenarannya dari perselingkuhan tadi, membenarkan perselingkuhan yang nggak apa-apa, laki-laki wajar. Nah, tapi kan poligami ini ditawarkan nih menjadi sebuah solusi dengan syarat dan ketentuan yang tadi saya katakan, Vi. Baik, silakan. Roh daripada pergub ini bukan karena boleh atau tidak, kan tadi saya bilang, tapi bisa atau dapat. Karena ASN laki dalam pergub itu kalau mau poligami kan harus lapor atasan, minta izin kan? Belum tentu diizinkan, pertimbangannya banyak. Kalau atasannya bilang kau tidak mampu, gajimu dikit, LHKP-mu cuman 1,5 juta sebulan, nggak bakal izinin. Maka bukan dibolehkan, tapi dapat atau bisa, ruhnya itu. Nah gini, syariat Islam itu disyariatkan kan dalam rangka untuk kemaslahatan manusia. Ya, kalau nggak kemaslahat pasti akan dilarang, termasuk poligami. Maka syarat 10 tahun itu gini, kita harus panjang, sumbu panjang. Pergub ini juga dipakai alasan untuk hakim katakanlah atau tim di gubernur itu meloloskan atau tidak. Itu misalkan nih, ceritanya agak panjang, nggak sependek tulisan tadi. Misalkan suami istri nih ya, kita sudah nikah 8 tahun, nggak punya anak. Saya pengen punya anak ketika pernikahan kita itu lebih dari 8 tahun. Tapi pergub ini bagian ASN ya, yang saya katakan umum ya, ASN ya. Ini kan kita bahas ASN. Karena kau masuk ASN, maka dibatasin minimal 10 tahun baru bisa mengajukan izin kepada atasan. Angka 10 itu sebagai warning ASN laki kalau mau mengajukan izin sudah tahu patokannya. Jadi nggak bodoh-bodoh amat ASN itu sudah kasih tahu bocorannya nih, minimal 10 tahun nggak punya anak, katakanlah itu. Jadi poin-poin ini jangan ditanggapi dengan sumbu pendek. Contoh nih, nggak punya anak, ya salah satu tujuan perkawinan kan ingin keturunan. Ya kan? Ketika mereka nikah sampai 10 tahun, 15 tahun nggak punya keturunan, itu akan timbul konflik. Aturan-aturan ini adalah dibikin sudah dengan naskah akademik, bukan ujung-ujung datang. Ada naskah akademiknya tebal sekali. Saya dikasih tahu bocorannya naskah akademik itu tebal. Kalau Anda mengatakan naskah akademiknya tebal gitu, kenapa selalu istri yang menjadi sasaran? Oh bukan, karena ini hanya dua pihak ya, dua jenis kelamin yang diatur. Yang banci, yang LGBT nggak diatur di sini. Yang saya maksudkan adalah ketika tidak punya keturunan, kenapa istri yang disalahkan? Kenapa tidak suami? Sebenarnya bukan disalahkan. Bukan salahkan. Di pergub itu kalau Anda baca dari A sampai Z, itu ada keputusan situ. Misalkan nih, aturan tentang istri nggak bisa melahirkan dalam waktu jangka tertentu, itu adalah keputusan dokter. Bukan keputusan suami istri. Jadi Anda baca dari awal ya. Saya sudah baca ini sudah khatam 30 juz. Jadi kalau misalkan nih atasan itu membaca syarat-syarat, kemudian ada ASN laki-laki yang mau mengajukan perceraian atau menikah lagi, itu dilihat ya, betul nggak alasan pertama itu sesuai dengan alasanmu bahwa istrinya itu mandul. Kata mandul yang menentukan bukan suaminya, tapi harus ada medis. Ada medis, tertulis di pergub itu. Hati-hati ya. Yang kedua, katakanlah tidak adil nih. Oh adil sekali. Mulai dari Undang-Undang 174, kemudian 45 tahun 90 PP ya. Di situ sangat rinci. Kenapa yang diatur perempuan seolah-olah menjadi korban? Perempuan ASN itu nggak boleh menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Beda sama laki-laki. Maka di sini yang diatur itu bukan perempuan non ASN. Betul. Kalau kamu nggak sesuai dengan nggak suka dengan aturan ini, ya jangan jadi ASN. Jadi pergub ini semangatnya untuk melindungi perempuan sebetulnya. Melindungi perempuan, dan dari undang-undang perkawinan sampai pergub ini isinya sama, relate. Artinya pergub ini jelas dong.
mencegah poligami yang kebablasan kan berarti. Kalau tadi Anda katakan itu mempersempit perceraian, sebaliknya juga mempersulit Gimana Anda poligami. Karena syaratnya sangat berat. Tapi bukan nggak boleh sama sekali, Bang. Oh, nggak boleh. Ini dapat bisa. Oke. Ya memang dari rentetan persyaratan itu memang sulit kalau mau dipatuhi gitu ya. Hanya seringkali kita ini punya banyak peraturan, perundang-undangan gitu ya, tapi tidak dijalankan secara benar begitu. Sehingga kemudian yang saya khawatirkan adalah ini kan saya menduga banyak ASN nih yang mau poligami gitu kan. Atau jangan-jangan sudah, jangan-jangan. Diam-diam. Yang sudah, iya. Diam-diam. Betul, tidak secara resmi. Itu juga kemungkinan banyak begitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita bisa mencermati secara positif dari pergub ini. Kalau kacamata kita adalah positif, bagaimana melindungi perempuan gitu ya. Sama persis seperti ayat tentang poligami tadi di An-Nisa ayat 3 itu. Kemudian kita baca lagi di 129. Itu kan kalau kita mau objektif, cermati dengan mata hati begitu, maka tidak mungkin kita bisa melakukan. Sama persis seperti aturan tadi, itu juga sulit sebetulnya kalau kita mau mematuhi itu begitu. Nah, tapi persoalannya kan bukan di situ sebetulnya. Saya kembali bahwa ayat tentang poligami kalau saya cermati itu sebetulnya esensi yang mau disampaikan oleh Allah itu ya hendak mengikis praktek poligami. Sebetulnya begitu. Malah justru mengikis praktik poligami. Bang Nara, setuju dengan itu? Bukan mengikis, jadi membatasi. Kalau dalam tradisi jahiliyah itu sampai enggak dulu sebelum Islam datang pra-Islam, Nabi Sulaiman itu dalam perjanjian lama istrinya sahnya 700. Gundek, mohon maaf ini bahasa kitab mereka ya. Gundeknya itu 300. Begitu Islam datang dibatasi hanya 4. Nasrani zaman Perancis bahkan sudah mulai ada dibatasi 2, mereka malah 2, kita 4, ini jalan tengah. Artinya Islam datang itu adalah bukan menghilangkan tradisi, tapi mengatur, membatasi supaya tidak berlebihan, dan itu sama Rasulullah itu sudah dipikirkan. Rasulullah punya kelebihan, bisa tahu masa depan, bisa tahu ciri-cirinya, bisa tanda-tandanya, kita tidak tahu. Jadi syariat poligami itu kita jangan bilang bahwa ini akan mengikis ajaran poligami. Ndak, Islam sudah sempurna. Kata Nabi. Kenapa diksinya Pak Nur mengikis, Pak Nur? Mengikis bagaimana aturannya jelas poligami? Ya, karena memang tadi itu kan praktek poligami itu sudah katakanlah mendarah daging, kira-kira gitulah. Dalam masyarakat Arab, tidak hanya Arab ya, pra-Islam itu dari mulai Yunani, Mesir kuno, bahkan di Nusantara juga banyak para raja-raja itu juga berpoligami begitu. Itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa cara Quran, cara Allah untuk menerapkan sebuah hukum itu memang tidak saklek, bertahap. Sama persis ketika Allah itu mau mengharamkan khamr, minuman keras ya. Itu kan nggak langsung diharamkan, bertahap, bahwa dalam diri minuman keras itu ada manfaatnya bagi kalian, tapi banyak madorotnya, kan gitu. Jadi ada tahapan-tahapan. Baik, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin ke Bang Nurholis. Tadi kan berkali-kali Anda menyampaikan bahwa poligami ini sebetulnya untuk membatasi, bahkan sebetulnya dia ini bentuk larangan secara tidak langsung dalam Al-Quran supaya kita tidak melakukan poligami. Tapi sebetulnya gini, ketika kita lihat bahwa aturan tentang poligami ini ada di Undang-Undang Perkawinan, terus dipersempit lagi, dihususonin lagi untuk ASN dengan Pergub nomor 2 tahun 2025 ini. Silakan Bang, seperti apa? Ya, memang aturan tentang poligami itu bukan hal baru, dari Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu sudah ada gitu ya. Lalu kemudian Pergub ini saya tidak tahu reasonnya itu apa gitu ya. Bisa jadi dua hal. Pertama tadi itu ingin perceraian dan perselingkuhan yang tinggi tadi. Selain membuka ruang semakin sempit ya, terrealisasinya poligami begitu. Tapi tadi itu saya tidak yakin banyak aturan itu yang diselewengkan lah gitu. Apalagi salah satunya misalnya dalam soal ini kan harus ada izin dari pimpinannya. Bayangkan kalau pimpinannya juga udah poligami, dia gampang banget ngasih izin kan gitu kan? Gitu. Jadi kalau saya kembali kepada hubungan antara suami dan istri itu harus setara gitu ya. Jadi bukan suami itu istri itu subordinat bagi suaminya. Bagi suami, bukan. Jadi setara begitu. Jadi saya memaknai misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu tidak melulu berarti pemimpin, tetapi juga partner. Jadi suami itu adalah partner bagi perempuan. Nah, oleh karena itu dalam konteks berumah tangga mereka saling bekerja sama. Jadi jika aja persoalan dalam rumah tangga ya harus diselesaikan bersama-sama gitu ya.
rumah tangga itu tidak ada yang sederhana. Yang sederhana itu hanya rumah makan. Nah, oleh karena itu poligami bukan solusi. Baik, jadi gini, sebetulnya negara memperbolehkan itu ya Bang, sekali lagi, negara memperbolehkan itu artinya? Betul, negara membolehkan. Tidak dilarang dan poligami itu yang saya tidak setuju. Apalagi ini ASN ya, ASN itu kan harusnya memberikan teladan, contoh yang baik bagi masyarakat. Jadi bayangkan kalau ASN kita pada melakukan praktek poligami, maka nanti pada akhirnya di masyarakat biasa yang mungkin dia tidak mampu, bahkan termasuk dalam kategori nafkah katakanlah, memaksakan diri untuk melakukan itu. Nah, itu yang saya khawatirkan gitu. Kekhawatiran ini, Mas Topa, yang menjadi dasar ya dari Pak Nur dan juga tadi sebelumnya juga ada Mas Husin, ini adil yang sebenarnya adil atau mungkin tidak ada yang dirugikan salah satu pihak, tidak ada subordinat, setara di sini. Jadi kata adil itu ada dalam dua area besar. Pertama ada soal kekuasaan. Dalam konteks Islam ya, penguasa itu milih salah satu, mau adil atau mau dolim. Harus milih yang adil, meskipun prakteknya susah. Dua, poligami. Nah, Anda mengaku kan prakteknya susah kan? Loh, nggak apa-apa. Syariatnya yang penting, tujuannya kemaslahatan. Manusia katakanlah haji wajib bagi yang mampu. Kira-kira susahnya? Susah bagi orang miskin. Jadi yang mampu itulah yang diwajibkan untuk haji. Poligami ya rata-rata gini. Syariat itu bertahap. Ya tadi ingat saya soal bertahap itu. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai kemampuanmu, itu namanya bertahap untuk menjalankan syariat. Tapi untuk kemaksiatan dia nggak tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Contohnya kemaksiatan. Nggak ada, pokoknya saklek, harga mati, dilarang kemaksiatan itu. Berzina dilarang, dekat aja nggak boleh kan? Ya. Tapi poligami ada syarat dan ketentuan berlaku. Karena apa? Itu tidak semua orang mampu melakukan keadilan itu. Jadi Islam itu sangat adil, sangat bagus bahasanya. Lalu soal ASN sekarang ya, dikatakan apa? Kalau semua ASN itu pada sebagian pada poligami, apakah nanti menjadi itu? Bukan soal itu. DKI itu informasi saya terima tadi sore, saya dapat WA dari Pemprov itu. Jumlah ASN-nya itu yang laki-laki 6.000, yang perempuan cuma 1.000. Sebenarnya secara logika yang direbut itu yang banyak, yang sedikit. Yang banyak karena pilihannya, contohnya orang biasanya bilang poligami itu berlaku karena perempuannya banyak. Tapi DKI kayaknya nggak masuk akal kan? Kayaknya nggak masuk akal kayaknya. Tapi ini antisipasi. Mumpung masih 1.000 perempuannya, mumpung masih 6.000 laki-laki. Dicegah dari awal. Pencegahan dari awal. Jadi bukan untuk memadamkan api, enggak. Jadi jangan bilang ini kan nggak penting. Siapa bilang nggak penting? Perzinahan itu kalau dalam undang-undang kan minimal 2 orang saksi melihat. Kalau dalam Islam 4 orang harus menjadi saksi, susah. Maka diantisipasi, bukan ditulis pergubnya untuk mengantisipasi perzinahan, nggak begitu. Baik, dari Bang Nara saya ingin mendengar suara Bang Novel. Kita harus dengar dulu nih suara Bang Novel. Bang Novel, kalau kita lihat bahwa pergub poligami atau poligaminya sendiri ini kan seringkali dibilang diskriminatif terhadap wanita itu sendiri. Gender. Nah, Anda setuju nggak? Jadi Atau justru malah ini melindungi? Justru malah melindungi pihak perempuan. Karena yakin Islam itu rahmatan lil alamin, bisa merahmati segala kelompok manusia manapun. Nah, justru saya khawatir dan takut dengan adanya penolakan poligami yang memang saat ini jumlah wanita lebih banyak. Orang yang menolak datanya poligami, di mana itu perempuan lebih banyak daripada laki-laki? coba Anda dari buka mana? saja 1/9, coba Anda buka. 1/9 apa Di maksudnya? dunia ini itu perempuan lebih banyak. Tadi Nggak Bang ada, Mustafa semua juga, data kita cobalah sebelum ngomong kayak gitu ngasih data, kasih data ke kita. ya silakan aja buka. Nggak ada data Ya, makanya lebih nanti saya banyak kasih. 1/9 nggak ada. Dari mana Nanti saya datanya? kasih. Jangan sekarang buktikan. Ya, silahkan aja nanti dibuka Mana ada sama-sama. perempuan lebih banyak, laki-laki lebih sedikit? Nggak ada. Hampir Silahkan sama saja. angkanya, hampir Cuman sama. saya memang Hanya selisih sedikit aja. Enggak Bukan selisih 1/9, nggak ada. Nggak Faktanya coba mana? Anda buka sendiri. Buktinya, Anda aja tadi nggak bisa kasih bukti. data. Kasih bukti. Anda sendiri tadi nggak bisa Saya- kasih data. ente Artis buka- saja jadi data buat ente Anda. buka HP-nya. Anda bagaimana? Ente buka HP-nya, cari Anda ketua Google, katanya mantan ketua siber, ketua data Anda ngawur. Makanya aneh, artis jadiin patokan. Bagaimana? Nah ini orang nggak punya. Yang ngawur Anda. Ente ini Iya. Gini, cuman
ngomong substansi yang doang, disampaikan tapi apa, nggak bisa Bang Novel? membuktikan. Jadi Ente gini. punya HP buka, ente Oke. kan orang pinter. Ya, ente juga sama. Ente kan buka Kalau itu ditanya Anda- HP-nya, cari Mas Hussein. jumlah Silakan jumlah buka, silakan. jumlah wanita dan laki-laki berapa. Ini Coba waktu kalian ini terbatas, semua yang waktu nonton terbatas. buktikan. Oke. Buktikan omongan saya. Waktu terbatas. Silahkan kita buka Jangan bersama. dibilang 1 banding Mungkin 9 highlight. nanti. Jauh banget itu. Anda buka Bang juga Novel. tuh artis tuh yang jadi patokan. Anda buka Oke, juga oke, sendiri. Bang Novel. Kok dari ke artis Ya, ngomongnya? Anda tadi bawa artis Ente data. bilang lebih Iya. banyak Oke, sebentar, Mas perempuan. Hussein, Iya. sebentar. Substansi singkat apa yang ingin Anda teruskan? Perempuan lebih banyak Nggak jelas. daripada- itu asumsi Ya, Anda jadi apa memang yang maksudnya? memang ini sementara seperti ini saya punya data nanti Oke, silakan oke. dicek. Ah. Ah, itu Poinnya pasti apa? dilindungi, pasti dilindungi. Artinya hati-hati, justru kaum perempuan itu sendiri yang anti poligami bisa mendolimin perempuan itu sendiri. Karena kalau kita melihat perempuan lebih banyak, itu ada hak perempuan untuk dikasihi, dinafkahi, dinikahi, dan dibuahi daripada rahimnya. Nah, kalau memang Ya, satu alasannya lawan mengada-ngada satu, ini. satu lawan Alasannya satu mengada-ngada. terus, itu akan terjadi ketidakadilan dan ketimpangan jumlah. Oke. Akhirnya banyak perempuan yang haknya untuk dinikahi, Poin haknya terdapat. untuk dibuahi Poin ini terdapat. terzolimi. Oke, maksudnya Gitu. terakhir singkat dari Anda. Iya, Maksud gini. yang Anda mengerti yang disampaikan oleh Mas Bang Iya, Novel? dia kan mengada-ngada aja. Oke, Ini so, bisa- lantas apa? Lah Anda tadi mengada-ngada sama. Aduh. Nah, gini. Baik, langsung Maling Dibilang teriak perbandingannya maling, 1 Anda maling banding teriak 9. maling, Anda Perempuan, maling perempuan teriak lebih maling. banyak Baik, nah. lebih banyak laki-laki Anda maling daripada teriak perempuan. maling. Nah, Ah. maling teriak maling. Dia sendiri yang kawin Poinnya, lagi. Mas Makanya Hussein, poinnya iya, maksud saya jangan mengira-ngira aja lah. Pakai data kalau ngomong perempuan lebih banyak daripada laki-laki, Ya, Anda itu tadi pakai datanya data. mana? Oke, Anda cukup datanya ini. mana? Cek aja, Artis yang cek mana? aja Saya di juga Google. cek saja. Cek Oke. aja di Ya, Google. jadi saya juga Itu sama. data. Cek aja, Data cek aja. di negara pun Buka Indonesia sekarang, pun buka. ada di sini. Buka Baik, sekarang, baik. buka. Oke. Silakan Buka dibuktikan. sekarang. kita bisa sampai pagi kalau kita mau buka-bukaan data ya Bapak-Bapak ya. Tapi sayangnya waktu juga lah yang menjadi akhir Iya. perjumpaan dan diskusi kita pada malam hari ini yang Betul. cukup hangat, cukup konstruktif Boleh, juga silakan berdiri, Bang. gitu. Mari kita ajak narasumber kita ke depan. Perdebatan itu penting Betul. dalam suatu permasalahan. Jadi jangan dihindari sebuah perdebatan. Silakan Pak Nurholis dan juga Tapi Mas sekali Hussein. lagi Rivi, terkait dengan tema kita kali ini soal poligami, syarat dan ketentuan berlaku ini berkali-kali Ada saya SKB ya? saya ulangi berkali-kali karena memang tidak mudah. Banyak aturan yang termasuk ketika kita melihat Pergub DKI Betul. nomor 2 Dan tahun itu benar-benar 2025, syaratnya luar biasa berat. Baik, semua kita kembalikan kepada pemirsa. Dan ini sekaligus menjadi akhir persoalan kita di Dua Sisi malam hari ini. Saya Arif Fadil. Saya Aditya Nugroho pamit undur diri, sampai jumpa pada Kamis mendatang pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Nurholis. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga.